Halo sahabat semua, perkenalkan nama saya Ido Rahmatsyah dengan NIM 2718061. Saya adalah mahasiswa UIN Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan program studi Tadris Biologi. Di sini saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran micro teaching dengan mata kuliah micro teaching dengan dosen pengampu Ibu Diandra Oriza SPD MPD. Sebelum saya menampilkan videonya, saya memohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dari video saya. Saya di sini masih belajar dan saya memohon kepada sahabat semua untuk memberikan saran kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Walaupun sekarang kita sudah masuk di era new normal di masa pandemi, tapi kita masih belum bisa belajar tatap muka seperti biasa. Walaupun di masa sekarang itu tidak menghalau kita untuk tetap belajar, kita akan tetap melanjutkan belajar secara jarak jauh atau yang biasa disebut juga dengan daring. Bagaimana kabar Ananda semua? Apakah sehat semua? Alhamdulillah sehat ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya. Alhamdulillah. Semua kita selalu dilindungi Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa agar kita mendapatkan berkah pada hari ini. Berdoa mulai selesai. Baiklah Anda semua, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas materi mengenai sistem gerak pada hewan. Dan kali ini, di materi ini kita akan belajar mengenai sistem gerak pada tumbuhan. Sebelum kita mulai, Bapak ingin bertanya kepada Ananda semua. Coba Ananda perhatikan di jendela sana dan sebelah sana, amati tumbuhan. Apakah yang Ananda lihat tumbuhan itu bergerak atau tidak? Tidak ya? Ya. Jika kita melihat dengan mata, kita amati, itu memang kita lihat itu tumbuhan itu tidak bergerak. Walaupun dia bergerak pun dia karena ada dorongan anginnya. Jadi Ananda semua, tumbuhan itu sebenarnya bergerak, tapi kita tidak tahu. Disinilah kita akan bahas. Baiklah Anda semua, kita masuk ke kegiatan inti pada hari ini, yaitu kita membahas sistem gerak pada tumbuhan. Jadi sistem gerak pada tumbuhan itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu higrokopis, kemudian endonom, dan yang ketiga etionom. Nah, yang ketiga ini etionom itu terbagi menjadi 3 bagian lagi. Yang pertama yaitu tropisme, yang kedua nasti, dan yang ketiga taksis. Nah, yang ketiga ini dia terpecahkan lagi. Tropisme yang pertama yaitu dia terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama yaitu fototropisme, kemudian hidrotropisme, kemudian kemotropisme, yang keempat pigmotropisme, dan yang kelima yaitu gravitotropisme. Yang kemudian yaitu gerak nasti. Gerak nasti ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu fotonasti, yang kedua likinasti, yang ketiga yaitu seismonasti, yang keempat termonasti, yang kelima yaitu hiptonasti, dan yang keenam yaitu nasti kompleks. Dan yang ketiga ini gerak taksis itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu fototaksis dan yang ketiga kemotaksis. Baiklah, kita masuk ke gerak hidrokopis.
Gerak higrokopis di sini adalah gerak yang disebabkan oleh adanya perbedaan kadar air. Yang dimaksud dengan kadar air adalah pada suatu tumbuhan di daerah atau dalam keadaan yang kering, maka itu akan terjadi proses tarik menarik antara bagian yang kekurangan air dan bagian yang normal. Contohnya yaitu gerakan pada tumbuhan pecahnya kulit buah polong-polongan. Dan yang kedua yaitu gerak endonom. Gerak endonom ini adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari dalam tumbuhan itu sendiri. Nah, contohnya yaitu pohon dari buah kapuk. Baiklah, kita masuk ke gerak etionom. Gerak etionom ini adalah gerak yang berdasarkan antara hubungan arah respon dengan asal rangsangan. Gerak etionom itu bagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu tropisme, kedua nasti, dan ketiga taksis. Kita akan membahas yang pertama yaitu tropisme. Gerak tropisme ini adalah gerak yang disebabkan oleh datangnya rangsangan. Baiklah, kita masuk ke bagian tropisme. Yang pertama yaitu fototropisme. Fototropisme ini adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan cahaya. Kita pasti pernah melihat tumbuhan yang kadang membengkok, kadang lurus, kadang tidak. Yang membengkok itulah dia mengikuti adanya rangsangan cahaya. Jika dia sebaliknya, itu disebut dengan fototropisme negatif. Yang kedua yaitu hidrotropisme. Hidrotropisme di sini adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan air. Yaitu kita mengambil bagian akar. Akar yang positif dia akan mencari tempat yang berair atau mengarah ke tempat yang berair. Jika yang negatif itu sebaliknya. Yang ketiga yaitu kemotropisme. Kemotropisme ini adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh zat kimia. Yang dimaksud dengan zat kimia di sini adalah kita menggunakan misalnya pupuk. Pasti beda tanaman yang dikasih pupuk dengan yang tidak. Contohnya itu perbedaan dari akarnya. Keempat yaitu stigmotropisme. Stigmotropisme ini adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya sentuhan satu sisi atau persinggungan. Contohnya itu pada tanaman ercis, kemudian tanaman anggur, dan tanaman semangka. Ya, tanamannya berbelit-belit. Kemudian yang terakhir yaitu gravitotropisme. Adalah gerak pertumbuhan ke arah atau menjauh ke gravitasi. Ini dia contohnya. Baiklah, kita masuk ke gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak tumbuhan yang arahnya tidak dipengaruhi oleh datangnya rangsangan, tetapi ditentukan oleh tumbuhan itu sendiri. Macam-macam gerak nasti. Yang pertama yaitu fotonasti, adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan cahaya. Contohnya yaitu pada bunga buku 4. Di sore hari dia bermekar dan keesokan harinya pun dia menutup. Kemudian yang kedua yaitu likinasti, adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya suasana gelap. Contohnya yaitu pada tumbuhan polong-polongan, yaitu daunnya pada saat malam hari dia menutup dan keesokan harinya dia membuka. Yang ketiga yaitu seismonasti, adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya sentuhan. Contohnya yaitu pada tumbuhan putri mali. Yang keempat yaitu termonasti. Termonasti di sini adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya suhu. Contohnya itu pada bunga tulip. Pada saat suhu yang bagus dia bermekar, dan pada saat suhu yang tidak bagus dia menutup. Kemudian yaitu hiptonasti. Hiptonasti di sini adalah gerak tumbuhan yang disebabkan adanya sentuhan serangga. Contohnya yaitu pada tumbuhan lionine.
jenis tumbuhan pemakan serangga. Pada saat serangga itu hinggap di daunnya, maka dia akan menutup dan memakan. Kemudian yang terakhir yaitu plastik kompleks, adalah tumbuhan yang disebabkan gerak tumbuhan yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti karbon dioksida, pH, kalsium, kadar, dan suhu. Yaitu contohnya yaitu pada membuka dan menutupnya stomata pada daun. Kita masuk ke gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak bagian tumbuhan yang berpindah tempat dan arah perpindahannya dipengaruhi oleh rangsangan. Macam-macam gerak taksis. Yang pertama yaitu fototaksis, itu yang disebabkan oleh cahaya, dan yang kedua yaitu kemotaksis yang disebabkan oleh zat kimia. Ini dia contohnya. Baiklah Ananda semua, itu tadi materi yang sudah Bapak sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika kurang paham boleh ditanyakan Anda semua. Tidak ada ya? Jika tidak ada, Bapak akan membagikan kelompok untuk diskusi kita pada hari ini. Nanti Bapak akan membagikan sebuah gambar ini, nanti kalian diskusikan dan nanti kalian presentasikan. Bapak akan membagi kelompok. Yang pertama yaitu Edo, Rika, Rina, itu kelompok 1. Kemudian Erik, Nia, dan Siska itu kelompok 2. Dan yang ketiga, kelompok 3 yaitu Riko, Winda, dan Eko. Silakan. A few moments later. Alhamdulillah, diskusi kita pada hari ini sudah selesai. Semuanya bagus. Mari kita beri tepuk tangan untuk aplaus untuk semuanya. Baiklah, sebelum Bapak tutup pertemuan pada hari ini, Bapak akan membagikan tugas kepada kalian untuk di rumah, yaitu mengenai mengidentifikasi jenis dan gerak tumbuhan yang ada di sekitar rumah Ananda semua. Baiklah, nampaknya waktu sudah hampir habis, mau istirahat. Marilah semuanya kita membaca Alhamdulillah agar semuanya berkah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.